Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dengan judul Salib dalam Injil dan Al-Quran. Kiriman misterius pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 1994 sewaktu petugas Yayasan Yabumi membuka kantor, dikejutkan adanya sebungkus tas kresek plastik warna hitam di depan pintu. Setelah dibuka ternyata isinya 3 buah brosur dan beberapa traktat agama tertentu. Satu dari 3 brosur tersebut berjudul Salib dalam Injil dan Al-Quran, tulisan Iskandar Jadid yang diterbitkan oleh Jalan Ar-Rahmat P.O. Box 6892 Jat JR _13068 Jakarta Timur. Meski alamat ini jelas, paket tersebut lebih tepat disebut sebagai kiriman misterius karena tanpa alamat jelas baik si pengirim maupun yang dikirimi. Yabumi tidak kaget karena kiriman misterius itu bukan yang pertama kalinya. Semuanya diterima dengan senang hati, teriring doa semoga yang mengirim mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, yang tanpa sekutu dan tanpa berputera dan tidak pula diputerakan. Rencana ilahi. Brosur di atas yang perlu ditanggapi karena adanya silang pendapat baik di kalangan umat Kristen maupun umat Islam. Bagi umat Kristen masalah salib adalah intinya agama. Tanpa salib, agama Kristen tidak akan ada. Di dalam Islam, salib maksudnya penyaliban Isa Al-Masih bukan pokok agama, tetapi penting, bahkan termasuk perkara besar. Meski tersamar, maka menarik untuk ditanggapi. Di samping itu ada nubuat yang diucapkan oleh Nabi suci Muhammad SAW bahwa pada zaman akhir salib akan dipatahkan. Al-Quran suci menjelaskan bahwa Al-Masih tidaklah mereka bunuh dan tidak pula mereka salib. Surat An-Nisa ayat 157. Lebih lanjut, ayat itu hanya menyatakan bahwa dengan singkat, walakin subihalahum. Kata walakin artinya tetapi, subiha artinya itu atau ia diserupakan, dan lahum artinya bagi mereka. Yang dimaksud mereka adalah kaum Yahudi yang menghendaki agar Al-Masih disalib, dan pasukan Romawi
yang melaksanakan hukum salib tersebut. Jadi kalimat walakin syubihalahum arti harfiahnya tetapi itu atau ia diserupakan bagi mereka. Artinya bisa ditafsirkan sumangga menurut panjenengan boleh saja, sebab tidak akan menggoyahkan penegasan bahwa Al-Masih tidak dibunuh dan tidak pula disalib. Disalib adalah kematian yang terkutuk, sedang disalib belum tentu mati. Jika mati identik dengan disalib, maka terkutuklah dia yang disalib atau ditiang salib. Tetapi jika tidak mati, bukan orang yang terkutuk meski merasakan sakit. Jadi nubuat tersebut menyatakan kehendak ilahi bahwa zaman akhir kepercayaan Yesus mati di tiang salib akan pecah atau runtuh, digantikan dengan kepercayaan bahwa Yesus Kristus tidak mati di salib, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran Suci surat 4 surat An-Nisa ayatnya 157. Adanya nubuat tersebut mengandung petunjuk pula bahwa barang siapa yang menyebarluaskan paham untuk diyakini ia berperan serta di dalam rencana ilahi menegakkan kerajaannya di bumi. Sebaliknya mereka yang mempertahankan dan mengembangkan kepercayaan bahwa Yesus Kristus mati di salib, berarti mereka menentang rencana Allah Ta'ala dan merongrong tegaknya kerajaannya di bumi, karena kepercayaan itu hanya akan dijadikan dalil tentang Allah berputra yang mendatangkan kerusakan hebat yang notaben bertentangan dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Terdapat dalam Matius 6 ayatnya 10. Tidak disalib. Iskandar Jadid menjelaskan salib dalam Injil dan Al-Quran dalam 4 bab. Yang pertama, pendahuluan, penyaliban Kristus dan pengaruhnya atas Islam. Intinya menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan alim ulama Islam tentang kata mutawafika di dalam surat Ali Imran ayatnya 55. Secara garis besar ada 2 pendapat, yaitu ada yang menafsirkan bahwa kata itu tidak menunjuk kepada kematian, sedangkan yang lainnya menegaskan bahwa Kristus benar-benar mati. Lalu dikemukakan beberapa tokoh dari kedua pendapat tersebut dengan komentar-komentar yang kurang pas, karena bau Kristianinya yang dominan. Sebab itu diakhiri, saya ulangi lagi, bab itu diakhiri dengan pernyataan karena adanya perbedaan pendapat di antara pakar Muslim,
dan perbedaan tafsir mereka dari satu ayat di dalam Quran tentang detik-detik terakhir dari kehidupan Yesus Kristus, maka setiap pencari kebenaran yang tulus harus kembali kepada catatan Injil yang tidak memerlukan lagi tafsiran, di mana tidak ada pertentangan di dalamnya mengenai kematian Yesus Kristus, kebangkitan dan kenaikannya. Benarkah demikian? Di sana akan ditemukan, saya ulangi lagi, bacalah brosur mengungkap misteri salib. Di sana akan ditemukan adanya pertentangan-pertentangan di dalam Bible atau Alkitab tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Demikian kajian dari Kiai Haji Simon Aliasir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.